Ini saya dengar-dengar kabar tanah nganggur 2 tahun disita negara, rumah warisan nganggur disita negara. Hati-hati rumah abah ini bisa disita negara nih Pak. Rekening dorman, itu saya dorman itu nama orang Pak. Ternyata dorman itu nggak aktif 3 bulan disita negara. Nanti bini dianggurin 3 bulan Pak. Disita sama negara, jangan macam-macam. Khususnya keluarga besar Abah Haji War'an bin Sakwi, karena malam ini kita bukan cuman haul pertama Abah Haji War'an bin Sakwi, karena sekaligus juga bersyukur kepada Allah bahwasanya beliau sudah dibadalkan hajinya. Jadi yang dibadalkan hajinya Abah Haji War'an bin Sakwi dan Abah Haji Kalyubi bin Durnya. Sekaligus juga malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya putri Kiai Lu'lu'il Maknun alhamdulillah tahadus bin ni'mah, yakni Ananda Azianatudian Hanif binti Lu'lu'il Maknun sudah selesai menyelesaikan jenjang pendidikan akademiknya di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta ya. Kemudian juga sudah hatam Al-Quran 30 juz. Jadi sudah hafiz 30 juz bil ghaib. Alhamdulillah. Ini belum punya suami Kiai? Belum. Waduh, ini calon mantu idaman itu ya. Calon mantu idaman. Kemudian juga alhamdulillah juga tahadus bin ni'mah, diterima menjadi aparatur sipil negara ASN atau PNS di Kementerian Agama Waikanan. Alhamdulillah. Ini lengkap ini. Selesai kuliah, khatam Quran, diterima menjadi PNS atau ASN, aparatur sipil negara. Mudah-mudahan Ananda Dian dijadikan PNS yang amanah, yang melayani masyarakat. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua, apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Moga silahkan bandreknya diminum. Ini saya jadi ingat zaman Covid Pak. Zaman Covid itu bandrek aja pagi siang malam, sampai kencing aja panas rasanya. Kencing aja pedes itu minum bandrek. Malam ini kita minum bandrek, dan yang ada snack silakan dimakan snacknya. Yang ngudut monggo silakan ngudut. Karena begini Pak, hasil laporan ahli medis, 1 batang rokok itu bisa memendekkan umur 20 menit. Jadi kalau bapak-bapak ngudut 20 batang per hari, berarti usianya pendeknya 7 jam sehari itu potong. Jadi sepertiganya itu Pak, 1/4 lebih itu. Katanya rokok itu memendekkan umur, tapi setelah saya pikir-pikir, yang cepat mati malah nggak ngudut Pak. Saya juga bingung gitu ya, bener nggak sih penelitian itu? Malah yang nggak ngudut itu cepat mati loh. Kayaknya nggak bener lah penelitian itu, nggak bener. Makanya kata Aderai, orang yang merokok relatif lebih panjang umur daripada yang nggak ngerokok. Karena mengapa? Orang yang merokok itu dia rileks, pernapasan perut. Dia ngisap itu pernapasan perut, Pak. Maka relaksasi dia. Makanya orang yang ngerokok jarang stres. Sedangkan penyebab penyakit paling banyak itu kan pikiran. Betul nggak kira-kira? Pikiran. Kita ini Pak, walaupun hidup susah cuma jadi kuli bangunan, di tempat kerja aja dimarah sama tukang, dimarah sama bos, dimarah dari tempat kita kerja. Pening kayak manapun, sampai rumah bini monyong juga Pak. Begitu ngisap sebatang rokok, hilang stresnya itu. Makanya bapak-bapak yang ngudut ini sehat-sehat rata-rata, karena nggak stres gitu. Dan yang kedua, orang yang ngerokok itu memang relatif bisa mencegah kegemukan, obesitas. Kalau udah gemuk kayak saya ini bahaya Pak, mana perut ini hamil 7 bulan ini ya. Ini bahaya. Makanya saya doakan bapak-bapak sehat panjang umur semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah.
disebutkan bahwasanya hadayal ahya'i lil amwati ad-du'a wal istighfar. Hadiah orang yang masih hidup untuk orang yang sudah mati itu doa dan istighfar. Dalam matan yang lain ad-du'a was shadaqah, doa dan sedekah. Itu hadis Nabi. Doa dan sedekah itu adalah hadiah terbaik untuk orang yang sudah meninggal dunia. Jadi hadiah untuk orang yang sudah mati itu bukan bunga papan. Bukan bunga papan tuh turut berduka cita, bukan. Enggak ngaruh itu, Pak, enggak ngaruh. Kadang-kadang kita ini belaga betul, ikut-ikutan modern ya caknya. Orang mati berjejer bunga papan, enggak ngaruh. Bunga papan itu kan modalnya 500.000. Kalau 100 bunga papan 50 juta. Kalau saya mending duitnya, Pak, daripada pajangan itu kan begitu. Dan berdoa di tulisan itu kan tidak termasuk doa. Makanya saya ambil contoh, rumah kita ditulis, dipajang Ayatul Kursi. Jadi kaligrafi Ayatul Kursi dipajang di rumah. Demit, jin, genderuwo, santet masih masuk. Masih masuk. Walaupun kita pajang ayat kursi. Tapi rumah yang setiap maghrib dibacakan Ayatul Kursi, sekali aja jadilah. Dan tiap subuh dibacakan Ayatul Kursi, maka selamanya rumah itu tidak akan dimasuki oleh santet. Santet dalam bentuk apapun. Jadi Ayatul Kursi itu bukan dipajang, tapi dibaca. Doa juga begitu. Doa itu jangan dituliskan saja, tapi dibaca. Kadang-kadang kita ini berdoanya panjang, tapi di WhatsApp panjang betul, Pak. Sama di Facebook itu nggak ngaruh, kecuali kalau kita baca. Makanya kalau orang ucap salam di WA, Assalamualaikum, kita nggak jawab dengan tulisan, langsung kita jawab Waalaikumsalam, itu boleh, nggak harus dengan tulisan. Karena jawaban yang paling penting itu ucapan, bukan tulisan. Makanya kalau berdoa, selain dituliskan, diucapkan juga. Kadang-kadang anak zaman sekarang belaga, hari ayah, selamat hari ayah. Tapi di Facebook nulisnya, ayah sebenarnya tanpamu aku bukan apa-apa. Yang kayak gini tuh jangan ditulis di Facebook. Yang begini itu ucapkan depan ayahnya. Ayah, tanpamu aku bukan apa-apa. Apa kata ayahnya? Udah nak, dari pagi bapak belum ngudut, jangan kebanyakan cangkang kamu. Beli rokok dulu. Paling begitu kan omongan bapaknya. Ayah, ayah. Tumben amat manggil ayah, biasanya juga bapak. Kadang-kadang sedemikian rupanya sama. Mendoakan orang yang wafat itu hadiah. Doa, istighfar, dan sedekah adalah hadiah terbaik untuk orang mati. Bahkan hadiah untuk ahli kubur itu bukan ngijing kuburan. Saya ingin sampaikan, ngijing nggak ngaruh buat ahli kubur, nggak ngaruh. Apa kalau kita kijing mewah-mewah pakai marmer mahal, ahli kubur kemudian jingkrak-jingkrak dalam kuburnya? Enggak, nggak ada pengaruhnya. Kalau ditanya boleh nggak kita ngijing kuburan, ya boleh, hukumnya nggak haram, boleh. Tapi di tanah kita sendiri. Kalau di tanah wakaf minta izin dulu, diizinkan nggak oleh nazirnya? Jangan sembarangan. Makom Nabi itu dikijing. Mengapa makom Nabi dikijing? Di semen maksudnya, karena beliau dimakamkan di kamar istrinya, di kamar Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Makanya ibu-ibu itu kalau suaminya meninggal, Bu, kuburkan saja di kamar ibu-ibu. Enak aja kata ibu-ibu. Udah hidupnya gua disusahin, mati masih ditongkrongin. Yakin, Pak? Sampai kiamat rumahnya nggak laku dijual itu. Kalau jenengan dikuburkan di kamar masing-masing. Artinya kita dapat jawaban kan, mengapa makom Nabi dikijing? Ya karena memang di tanahnya sendiri. Ya kalau sekarang posisinya ada di dalam Masjid Nabawi, karena dampak perluasan Masjid Nabawi. Nah yang terpenting harus kita sadari, hadiah untuk orang mati itu doa, istighfar, dan sedekah. Maka hadis ini dikomentari oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Kata beliau, as-shadaqatu ba'da dafni. Sedekah setelah penguburan itu pahalanya sampai 3 hari. Sedekah pada hari ketiga pahalanya sampai 7 hari.
Sedekah pada hari ke-7 pahalanya sampai 25 hari. Makanya kalau bisa habis 7 hari itu salawean. Hitung-hitung nambah proyek tahlilan lah Pak ya. Cuman kalaupun tidak mau mengumpulkan orang, yang penting sedekahannya. Kayak kemarin tuh ada yang sedekahan dalam bentuk ayam geprek, dalam rangka mendoakan orang tuanya yang wafat meninggal dunia. Nggak sempet ngumpulin tetangga, dia kirim ke pesantren. Mewah Pak. Anak pondok dikasih ayam geprek kayak masuk surga rasanya. Anak pondok aja enceng gondok ditumis kok soalnya. Enceng gondok aja ditumis. Enak bener bagi mereka itu. Ini dapat ayam geprek mewah bagi mereka. Nggak sempet ngumpulin orang, sedekahan dalam bentuk makanan dan sebagainya. Sedekah pada hari ke-25 pahalanya kekal sampai hari ke-40. Sedekah pada hari ke-40 sampai hari ke-100. Sedekah pada hari ke-100 sampai 1 tahun haul pertama seperti malam ini. Sedekah pada malam hari ini pahalanya sampai 1000 hari. 1000 hari itu perkiraan 2 tahun 8 bulan ya. Makanya tahun depan kita ngehaul mendak pindu ya. Haul kedua, habis itu 1000 hari, dan seterusnya haul, haul, dan haul. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terbiasa kalau haul Khadijah itu nyembelih kambing. Nabi itu nyembelih kambing loh Pak. Yauma wafati Khadijah Ummul Mukminina radhiyallahu anha. Tiap hari wafatnya Khadijah. Jadi kalau kita nyebut hari wafat haul kan namanya. Kalau hari lahir kan maulid nyebutnya kan. Kalau hari wafat kita nyebutnya haul. Tiap kali ulang tahun kematian Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Nabi nyembelih kambing. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dzabaha syata fayaqul arsilu biha ila asdiqai Khadijah radhiyallahu anha. Bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila menyembelih seekor kambing, diterangkan yakni di hari wafatnya Khadijah, beliau berkata arsilu biha, bagi-bagiin, kata Nabi, kirim ke tetangga kerabat-kerabatnya Khadijah sedekahan atas nama Khadijah yang sudah wafat meninggal dunia. Hadis ini tercantum dalam kitab Sahih Muslim. Ini nggak tanggung-tanggung ini Pak. Sahih Muslim nomor hadis 4464. Zaman sekarang aja pada pelit Pak. Anak-anaknya pelit, boro-boro mau sedekahan kambing, malah rebutan warisan. Ada yang kayak gitu? Banyak. Maka benar kata orang, kalau pengen ngelihat kakak adik sampai tua akur semua, pasti orang tuanya nggak punya warisan. Betul nggak kira-kira? Tapi kalau orang tuanya banyak warisan, nggak akur kakak adik itu, nggak akur. Kakak adiknya akur, sebelahnya Pak mantu yang ngomporin. Ada yang kayak gitu? Di sini ada? Oh banyak ya. Allahu Akbar. Ini mah belak-belakan ya Pak ya. Kadang-kadang diuji persaudaraan kekeluargaan itu oleh warisan. Nah Nabi itu mencontohkan kepada kita kalau mampu sedekahan kambing. Nabi saking sayangnya sama Khadijah begitu, sampai Aisyah cemburu loh Pak. Saking cemburunya sampai Aisyah protes. Kata Nabi, kamu tidak akan pernah bisa menandingi kemuliaan Khadijah. Makanya kalau kita mampu silahkan sedekahan, nyembelih kambing. Kayak orang Lampung kan nyembelih kebo dulu, nyembelih kebo, nyembelih kambing, silahkan sesuai dengan kemampuannya. Yang nggak boleh itu kan maksa. Gara-gara tahlilan rumah kegade. Lihat aja di sini merek, ada merek di Sitabang nggak Pak kira-kira? Di dalam penguasaan bank gara-gara tahlilan misalnya, utang kebayar. Gara-gara yasinan, utang ke rentenir, itu yang nggak boleh. Itu namanya besar pasak daripada tiang. Saudagar Bogor, biar tekor asal kesohor. Kalau kata wong Palembang, kue putu buatan cek gaya, awak buntu banyak gaya. Nah itu yang nggak boleh. Kalau mampu ya silakan. Saya ceramah di Padang Cermin, benar-benar terjadi. Yang diundang itu jamaah takziah sekitar 300 orang lebih. Jadi begitu bubar takziah ada sekitar 10 orang, balik lagi Pak.
mengembalikan besek. Tuan rumah merasa nggak enak, ada apa kok beseknya dikembalikan? Pikir saya mereka itu Wahabi yang mengharamkan besek. Ternyata apa kata mereka? Ngapunten, ini takut beseknya ketuker sama punya kiainya. Lo ngapa? Ternyata isi beseknya ayam utuh 1 ekor, Pak. Ayam utuh isinya itu. Begitu mau dimakan di rumah, nanti dulu kata istrinya. Ini jangan-jangan punya Pak Kiai, bukan punya kita, pulangin. Ternyata bukan cuma dia, ada 10 orang. Apa kata yang punya rumah, sahibul hajah, karena sudah haul itu? Sebetulnya semua besek isinya ayam 1 ekor. Subhanallah. Saya tadi sempat ngeker, Pak, yang dimasukin ke mobil saya 10 besek gitu. Berarti 10 ekor isinya ya. Banyak itu, Pak. Bisa buat tahlilan lagi itu 10 ekor itu. Usut punya usut, ternyata ahli waris almarhumah ini adalah pengusaha kandang ayam. Ya iyalah, 1 kandang dipanen gak usah dijual, kata dia, sedekahan buat mama saya yang sudah wafat meninggal dunia. Kalau mampu silahkan. Makanya diriwayatkan dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada seorang laki-laki mendatangi Nabi. Kemudian dia berkata, inna ummi matat, mbokku mati ya Rasul, ibuku mati. Walam tus, dia tidak punya pesannya, nggak ada omongan apa-apa. Wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat, cuman aku punya pikiran ya Rasul, punya angan-angan, seandainya mamaku masih bisa ngomong, mungkin dia ingin sekali sedekah. Apa yang fa'uha in tasaddaqtu anha, aku tanya, kata dia, apakah ibuku itu dapat manfaat ya Rasul kalau aku anaknya inisiatif dewe sedekah atas nama dia? Jawab Nabi, na'am tasaddaq anha, ya sedekahlah atas nama ibumu. Hadis ini tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari nomor hadis 3388 dan tercantum dalam kitab Sahih Muslim nomor hadis 1004, Sahih muttafaqun alaih. Ini Sahih kelas 1 ini. Nah, siapa yang nanya ini tadi? Namanya Sa'ad. Lalu dia tanya lagi, ayu sodakoti abdul, apa sedekah yang utama ya Rasul? Sakuyul ma, bagikan air minum. Makanya nggak ketang air minum, bagiin. Nah, malam ini air minum kita dapat, snack kita dapat, bandrek kita dapat, besok dapat nggak? Itu udah nongol ya. Pintar juga Kiai Lulu ya, Pak. Biar nggak penasaran, taruh semua. Biar tinggal dibagiin tuh. Silakan. Sesuai dengan kemampuan kita dibagikan. Karena ini sedekah yang memang dianjurkan. Makanya Nabi pulang dari menguburkan jenazah, istri almarhum mengajak Nabi dan sahabat ke rumahnya. Istri almarhum itu menyembelih seekor kambing. Seandainya itu haram, sudah diharamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekarang kita jangan terjebak dengan wahabi-wahabi anyaran yang suka membidah-bidahkan itu. Saya katakan wahabi anyaran ada 2 macam sekarang, Pak. Ada wahabi senior, ada. Kalau wahabi senior itu nggak mengharamkan lagi, udah mau dia besekan, udah mau tahlilan. Jadi mereka sekarang sudah mau tahlilan. Walaupun mereka sendiri belum tentu menyelenggarakan tahlilan di rumah, tapi kalau diundang mereka datang. Tadinya besek haram, mereka sekarang makan besek. Saya tanya, mengapa sekarang mau tahlilan, mau besekan? Kata saya, kan begitu. Ya gara-gara waktu itu berdebat sama Ustadz. Berdebat yang mana, kata saya? Waktu itu debat. Oh, pernah debat, diskusi sama saya. Saya bawakan kitab Ibnu Taimiyah Majmu'atul Fatawa, jilid 12, juz 24. Minjemnya kemana saya? Ke perpustakaan UIN dan Intan minjemnya, Pak. Jejer di sana, kalau beli sendiri sayang duitnya soalnya. Datanglah ke perpustakaan UIN dan Intan itu. Fatwa Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu'atul Fatawanya jilid 12 juz ke-24, nomor fatwanya masih hafal saya. Nomor fatwa 319 sampai 327 tentang manfaat sampainya bacaan Quran, sampainya tahlil, tasbih dan sebagainya yang dihadiahkan pahalanya untuk yang wafat meninggal dunia. Makanya ketika kita tidak bisa sedekah dalam bentuk harta, mungkin terbatas, kita juga bisa bersedekah hadiah
untuk yang sudah wafat meninggal dunia dalam bentuk bacaan Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, wa yustahabbu ayyuqra'a indahu syai'un minal Qur'an. Sangat disukai baca di samping kuburan itu ayat atau surat Al-Quran. Makanya kalau datang ke kuburan, bacaan Al-Quran. Wa in khatamul Qur'ana kullahu kana hasana. Dan apabila dihatamkan Al-Quran, semua itu lebih bagus. Nah, kalau baca di kubur, kalau bacanya di samping kubur, enggak didoakan, enggak diniatkan, manfaatnya nyampe. Tapi kalau kita baca di rumah, harus diniatkan dan didoakan. Ya enggak mesti bahasa Arab. Allahumma taqabbal wa ausil thawab, enggak usah. Kalau enggak hafal, bahasa kita aja, ya Allah saya niat baca Quran, pahalanya buat emak saya, buat bapak saya. Jadi nyampe itu pahalanya. Lalu kita doakan, ya Allah sampaikanlah pahala bacaan Quran ini, dan karena bacaan ini ampunilah dosa-dosa kedua orang tua saya. Pakai bahasa kita. Allah maha tahu. Makanya kan ada cerita, Pak. Di Mekah kemarau panjang, diadakan sholat istisqa tiap hari oleh Raja Arab waktu itu, Pak, zaman dulu. Hari ke-16 tiap hari sholat istisqa, nggak ada hujan turun. Begitu hari ke-16 giliran yang mengimami Syekh Nawawi Tanara Al-Jawi Al-Bantani. Begitu beliau ngimamin, sholat belum selesai, masih berdoa, hujan turun deras sekali. Tapi doanya nggak pakai bahasa Arab, pakai bahasa Jawa, Banten, Pak. Kata Raja Arab itu bahasa apa itu? Bahasa Jawi ya tadi ya. Kata Raja Arab, kalau begitu, kalau doa minta hujan lagi, pakai bahasa Jawi aja, kata dia. Artinya bukan tentang bahasanya, Pak. Kadang-kadang doa yang kita mengerti itu justru akan membuat kita tak betul-betul yakin, sangat meresapi, dan lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah. Daripada pakai bahasa Arab panjang tapi nggak ngerti maknanya apa. Nggak ngerti artinya nggak apa-apa sih, Pak. Tapi yang penting tahu tujuannya doa itu. Oh, kalau doa ini tujuannya ini. Kan ada jamaah umroh dibohongin sama mutawibnya, Pak. Suruh ngikutin doa Allahumma, Allahumma, kata dia, zawijna arba'ah. Minta bini 4. Ya dia nggak tahu artinya gitu. Orang Indonesia kan begitu, yang penting Arab aja pokoknya doa gitu. Ada orang Arab lagi reportase, Pak, mengabarkan proyek bangunan masjid. Begitu dia lagi reportase, orang kita mah amin, amin. Dikiranya doa bahasa Arab itu. Kadang-kadang mohon maaf, lagu-lagu cinta aja dikira sholawat sama orang Indonesia ini. Santri-santri itu suka memandangkannya, padahal bukan sholawat itu kan. Makanya kadang-kadang doa dengan bahasa kita itu lebih resep, meyakinkan, lebih didengar oleh Allah. Karena kehusuan kita bahkan boleh jadi kadang lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah. Jadi kalau bacain Quran untuk orang tua kita yang sudah wafat, nggak perlu riweh-riweh, nggak bisa Ustadz, karena nggak hafal doanya. Lu ngapain dihafal doanya kalau nggak mampu? Ya udah doa pakai bahasa kita aja. Nah kalau Al-Quran 30 juz kepanjangan, kita boleh milih di antaranya surat Yasin. Mengapa mesti Yasin yang dibacakan buat orang yang sudah meninggal dunia? Cara jawabnya begini, Bapak Ibu. Baca Yasin buat orang yang sudah wafat itu bukan perintah kiai, bukan perintah guru ngaji, bukan perintah ustaz. Tapi membaca Yasin buat orang yang sudah wafat itu perintah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Nabi yang nyuruh. Jadi kalau ada yang mengharamkan baca Yasin, berarti dia mengharamkan kanjeng Nabi dong. Kalau ada yang membid'ahkan baca Yasin untuk yang sudah wafat meninggal dunia, berarti dia membid'ahkan kanjeng Nabi. Nabi kan yang perintah. Ini perintah loh, fi'il amr ini. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan, kata Nabi, Yasin atas yang sudah mati di antara kalian. Sunan Ibnu Majah nomor hadis 1488, Sunan Abi Daud nomor hadis 3121, Musnad Imam Ahmad 19427, dan disahihkan dalam kitab Sahih Ibnu Hibban oleh Al-Hafidh Ibnu Hibban. Kita yang mau mengamalkan silakan, monggo diamalkan. Walaupun jangan gegeran, Pak. Yang nggak mau yasinan karena nggak yakin pahalanya nyampe, nggak perlu kita salahkan. Keyakinan masing-masing kan. Buat apa juga dipaksa yasinan kalau dia nggak yakin, malah nggak nyampe.
Tapi kita yang yakin ini, Bu Yau, jangan disalahkan. Cocok gak kira-kira? Kita mah masing-masing lah, kayak kita hidup bertetangga. Jangan ngopeni rumah tangga orang, urusin rumah tangga masing-masing, amal masing-masing. Makanya benar kalau kata orang di pasar, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur jika dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Jajal aja kalau nggak percaya, dibacok orang kita. Kita juga nggak perlu sentimental, punya tetangga orang baru nggak mau yasinannya, udah nggak apa-apa. Asal jangan salah ngedengar, Pak. Orang baca yasin di kubur hukumnya haram. Orang baca yasin di kubur hukumnya haram. Ya iya ya, iyalah. Orang baca yasin di kubur haram. Bunuh orang itu namanya, Pak. Lagi baca yasin di kubur ya haram. Nggak boleh. Imam yang masih ngerokok, imam sholat yang masih ngerokok, sholatnya nggak sah. Ya iyalah. Masa sambil baca Fatihah kelepas, kelepus, nggak sah sholatnya itu. Jadi jangan juga salah tanggapan dulu, diteliti dulu kalimatnya. Jangan sumbu pendek, jangan gampang gegeran. Nah, kalau Yasin yang 83 ayat juga masih kepanjangan, bacakan Al-Fatihah jadilah. Itu paling simpel itu. Al-Fatihatu lima quri'at lahu, karena Al-Fatihah itu tergantung niat yang membaca. Ini paling simpel ini. Makanya doa paling hebat itu ya Al-Fatihah. Al-Fatihah dibacakan buat orang mati bagus, mendoakan orang meninggal dunia. Al-Fatihah dibacakan buat mendoakan orang sakit bagus. Al-Fatihah dibacakan buat anak kita yang merantau jauh, takut dia cewekan, Pak, takut dia cowokan misalnya. Percuma ditelepon terus, Pak, walaupun video call. Pinter dia, lagi di mana kamu nak? Di kamar, mah. Ternyata di kamar cowoknya, Pak. Bener di kamar, nggak tahu. Lebih pinter anak sekarang bohong. Kalau anak pengen aman, kirimin Fatihah. Biar betah di mondok, betah mondoknya nggak pengen pulang, bacakan Fatihah. Al-Fatihah dibacakan buat usaha bagus. Al-Fatihah dibacakan buat suami hidung belang mata keranjang bagus. Makanya ibu-ibu sering saya ajarin, kalau punya laki hidung belang, rajin-rajin bacakan Fatihah, hilang belang di hidungnya, nggak akan keranjangan lagi matanya. Termasuk Al-Fatihah, Pak, dibacakan buat bini yang mulutnya cerewet kelewat bagus. Makanya bapak-bapak kalau punya bini cerewet ngomel aja di dapur, deketin jidatnya itu Al-Fatihah, langsung mingkem mulutnya. Kalau nggak mingkem, kita digebuk pakai sapu sama dia, Pak. Itu kan enak tuh. Fatihah jadilah, datang ke kubur baca Fatihah. Habis sholat baca Fatihah, nggak sempet baca Yasinnya, Fatihah jadilah. Luar biasa karomahnya Al-Fatihah tersebut. Wong ulama-ulama zaman dulu jampe cuman pakai Fatihah kok, Pak. Kita ini kebanyakan dosa aja, Fatihahnya nggak mempan-mempan. Kadang-kadang orang kesurupan bacaan Fatihah nggak mempan, dibacakan ayatul kursi, jinnya malah hafal, Pak. Pasir juga. Dibacakan surah jin, malah jinnya nantang. Gua nggak takut sama ustaz, gua takutnya sama tukang permak lepis, kata dia. Karena ada tulisan permak jin segala jenis. Iya juga ya. Ternyata jin lebih takut sama tukang permak lepis, Pak, tukang jahit ya, daripada sama ustaz. Silakan bacakan Fatihah, itu doa terbaik bagi kita. Nah, kemudian yang berikutnya, tegasnya begini. Di bagian pertama ini saya ingin tegaskan, kita punya daya upaya untuk memberikan hadiah terbaik untuk orang tua kita yang sudah wafat. Doa, istighfar, sedekah, bacaan Al-Quran, zikir, tahlil, dan lain sebagainya yang dihadiahkan untuk orang tua kita, keluarga kita yang sudah wafat meninggal dunia. Makanya jangan sia-siakan kesempatan ini. Nah, yang berikutnya, yang kedua, 2 segmen saja saya. Yang kedua, di balik peristiwa wafatnya Haul malam ini, saya ingin menyampaikan peringatan bagi kita yang masih hidup. Tiba gilirannya kita pasti akan mati juga. Hidup di dunia nggak lama, Bapak. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Niscaya pasti kalian semua akan meniti tahapan demi tahapan dalam tangga kehidupan. Kalau kata Al-Maghfur lah Mbah Maimun Zubair, umur 0 sampai 7 tahun usia anak-anak main puas-puasin. 7 sampai 14 usia ngapal paling bagus. 14 sampai 21 usia efek bandwagon. Anak-anak gampang ikut-ikutan. Makanya yang tawuran, geng motor itu, Pak, 14 sampai 21 itu mengkhawatirkan.
Umur 21 sampai 28 usia menikah. Maka menikah paling cepat umur 21. Menikah paling tepat umur 25. Menikah paling telat umur 28. Maka kata orang, kalau umur masih 25, jodoh di tangan Tuhan. Tapi kalau umur 28 kelewat gak nikah-nikah, Tuhan angkat tangan. Maaf ini yang belum dapat jodoh. Yakin aja Pak, kalau nggak adik hari ini, mungkin minggu depan. Kalau nggak minggu ini, mungkin bulan depan. Kalau nggak bulan ini, mungkin tahun depan. Kalau nggak tahun ini, mungkin kapan-kapan. Wallahu alam, Allah yang maha tahu kan begitu. Nah, umur 28 sampai 35, usia bekerja. Bekerja apapun yang penting halal. Ya, kalau kayak ponaan kita ini Dian, Pak. Alhamdulillah anaknya pinter, hafal Al-Quran. Tes ASN keterima, alhamdulillah. Nah kita yang nggak bernasib jadi aparatur sipil negara, yang nggak bernasib jadi karyawan dan sebagainya, bagi kita apa? Ya pekerjaan apapun yang penting halal, kan begitu. Bahkan kalau pengen kaya ya nggak jadi ASN dong, nggak jadi PNS. Kalau pengen kaya jadi pengusaha, betul nggak kira-kira? Makanya kerjaan apapun yang penting halal, itu rumusnya. Umur 35 sampai 42 usia kaya. Kata Mbah Maimun Zubair, bukan kata saya, Pak. Kalau umur 35 sampai 42 bakal kaya, maka bakal kaya selamanya. Tapi kalau sudah mentok 42 masih melarat aja, Pak. Terima melarat aja lah, Pak. Karena begini kan, di Quran dikatakan wa annahu huwa aghna wa aqna. Di Quran dikatakan Allah menciptakan kaya dan cukup, bukan kaya dan miskin. Masalah hidup manusia itu bukan tidak kaya, tapi tidak cukup. Betul nggak kira-kira? Orang kaya nggak cukup banyak. Mending kita ini dicukupkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita hatinya cukup, juga kaya harta. Allahumma amin. Betapa banyak orang yang kaya harta tapi miskin rasa. Tidak sedikit orang yang katanya miskin harta tapi kaya rasa. Jangan pelit tadi itu, Pak. Orang kampung kadang-kadang lebih dermawan daripada orang kota. Orang kampung, Pak, kita datang ke kampung, Pak. Oh, sibuk. Ngunduh nangka, ketahuan tuh mau buat sahur goreng nih, ngunduh kelapa, santan nih, ngambil cabe, rampai, sambal terasi nih, kemudian nangkap ayam kampung kan liar, ditangkap-tangkap nggak dapat, dibedil, nggak boleh kemana-mana keluarga dari kota kalau main ke kampung. Saking kayanya orang kampung, dermawannya orang kampung, padahal rumah masih gede, Pak. Bandingin sama orang kampung kalau ke kota. Begitu baru duduk dibuatin teh baru setengah gelas. Nanya saudara di kota, habis ini mau kemana lagi? Ngusir dia, Pak. Ngusir. Terpaksa mampir ke rumah makan Padang. Lapar soalnya. Ini kenyataan loh. Orang kampung lebih dermawan, lebih kaya daripada orang kota. Ya, Pak, ya. Ini kenyataan ini sebetulnya. Nah, umur 42 sampai 49 usia tobat. Makanya yang sudah ingat umur 42 ke atas, ingat udah tobat atau belum. Yang belum tobat segera tobat. Umur 42 tobat sampai interval ke 49. Kalau lewat 49 belum tobat juga, itu namanya sayur nangka bumbu kemiri. Tua bangka nggak tahu diri. Alias tua-tua keladi, makin tua makin jadi. 49 sampai 56 usia manusia paling matang. Ah, itu termatang manusia itu usia itu. Usia manusia paling matang. Jadi apapun dia hebat di usia itu. Jadi ustadz hebat, jadi kiai hebat, jadi pedagang bijaksana, jadi pejabat juga bijaksana. Usia termatang manusia itu 49 sampai 56. Cuman ngomong-ngomong sebagai peringatan, tiap hari saya baca kitab Madarij Su'ud, sarah kitab Barzanji ini, Pak. Kitab Madarij Su'ud ini karya Syekh Nawawi Tanara Al-Jawi Al-Bantan. Kita ini patut bahagia, Pak, punya leluhur. Syekh Nawawi itu jadi Imam Masjidil Haram, ulama besar. Semua ulama di zaman itu belajarnya sama beliau. Kitabnya banyak. Nah, kita belum sempat ngaji kan begitu. Makanya harus pada pondok. Apalagi orang Banten malu, Pak, kalau nggak mondok. Harus pada mondok. Nah, dalam kitab Madarij Su'ud itu sarah Barzanji. Baliknya ke Barzanji aja, Pak. Itu yang jelas sanadnya orang NU itu sanadnya itu. Ahlussunnah wal Jamaah itu sanadnya Barzanji Dibai. Balik aja ke yang kita sesuai dengan sanad guru-guru kita dulu. Dalam kitab tersebut Madarij Su'ud dikatakan menarasikan tentang tongkat Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa itu asratu adru, ada 10 hasta.
Kalau 1 hasta 50 meter berarti 10 hasta 5 meter. Walaha syu'batan, ada 2 cabang. Udah kelihatan nih Pak, kayak 2 cabang begitu ya. Panjang 5 meter ada cabangnya. Di situ ada tulisan begini, peringatan untuk kita semua yang ada di sini. Kullu sultanin la ya'dilu fi sultanihi wa huwa wa fir'aunu sawa. Semua pejabat yang tidak adil dalam menjalankan pemerintahannya, maka dia dengan Fir'aun sama saja. Gegoh gawuh sarwa keneh semegi kinah sama saja podo wae sami mau. Serem amat ini ya Pak ya. Wa kullu alimin la ya'malu bi'ilmihi wa huwa wa iblisu sawa. Dan semua orang alim, kiai, nah, jangan ngomongin pejabat aja kita, kiai, ustadz, tuan guru, profesor, pakar, sarjana yang tidak mengamalkan ilmunya, maka dia dengan iblis sama saja. Serem amat ini Pak. Wa kullu ghaniyyin la yantafi'u bimalihi. Saya ulangi, wa kullu ghaniyyin la yantafi'u bimalihi wa huwa wa qaruna sawa. Dan semua orang kaya yang hartanya nggak manfaat, pelit, maka dia sama Qarun sama saja. Wa kullu faqirin la yasbiru ala faqrihi wa huwa wal qalbu sawa. Dan semua orang miskin, orang fakir yang nggak sabar dengan miskinnya, sholat ditinggalkan, ke masjid nggak pernah, maka dia dengan anjing sama saja. Serem amat ini. Tapi jangan nunjuk jidat orang ya Pak. Lo nggak sholat dah, anjing lo ya. Dibacok orang kita, jangan macam-macam. Tuh pejabat Fir'aun nggak boleh, presiden Fir'aun nggak boleh nunjuk muka orang. Tuh ustadznya iblis tuh nggak boleh ngomongin kiai iblis. Jangan nunjuk mukanya Pak. Ini kan peringatan buat kita semua. Maksudnya Mbok ya kita ini ingat mati, jangan lalai. Karena saya ini sedang kesel betul zaman sekarang ini. Kadang-kadang orang diberi amanah lupa Pak. Kadang-kadang bukannya memudahkan rakyat malah menyusahkan rakyat. Ini saya dengar-dengar kabar tanah nganggur 2 tahun disita negara. Rumah warisan nganggur disita negara. Hati-hati rumah Abah ini bisa disita negara nih Pak. Rekening dorman, itu saya dorman itu nama orang Pak. Ternyata dorman itu nggak aktif 3 bulan disita negara. Nanti bini dianggurin 3 bulan Pak. Disita sama negara, jangan macam-macam. Ini apa coba? Bukannya mikirin mensejahterakan rakyat malah begini. Jadi kita semua prihatin buat para pemimpin itu, jalankan amanah dengan baik, jangan sampai lalai. Sekarang kita begini Pak, jujur saja, saya keliling ceramah kemana-mana itu, saya terus terang saja terkait dengan makan bergizi gratis itu, mau tak buka nih, karena saya punya yayasannya. Makan bergizi gratis itu Pak, 15.000 per siswa, 10.000 buat makan jadi makanan, 3.000 untuk operasional dapur, gaji yang kerja sebagainya itu, 2.000 untuk yayasan. Yang 2.000 buat yayasan ini, 1.500-nya setor ke atas. Nah saya tanya, setor ke atas itu monyet apa cicak kira-kira? Setor ke atas ini loh Pak. Pokoknya ke atas Pak Ustadz. Saya langsung bismillah, maaf saya mundur. Saya mundur. Mengapa saya mundur Pak? Saya berhitung. Jumlah siswa di negeri kita ini 53 juta Pak. Jadi kalau betul-betul makan bergizi gratis itu betul-betul direalisasikan, nggak usah 1.500 yang diparkir Pak, 1.000 aja. Berarti dalam 1 hari ada 53 miliar uang rakyat yang diparkirkan itu. Per hari. Kalikan 20 hari sebulan. Kalikan setahun. Apa sih semua pejabat itu berpikir bancakan uang rakyat? Makanya saya usul sama pemerintah itu, program MBG itu ganti saja sekolah gratis bebas biaya dari SD sampai perguruan tinggi. Setuju nggak kira-kira? Jelas
jelas manfaatnya. Atau begini aja Pak, 400 triliun per tahun itu bagi per provinsi 10 triliun untuk bangun jalan. Kemarin Pak Arinal Junaidi itu viral gara-gara jalan rusak Pak, dibully orang sejagat medsos. Gara-gara itu datang Pak Jokowi bawa bantuan 800 miliar. Nyengir Pak Arinal. Nggak apa-apa saya dibully orang sejagat medsos, tapi dapat duit 800 miliar kata dia. Nah ini seandainya makan bergizi gratis itu diganti dengan membangun infrastruktur 10 triliun satu provinsi, nggak ada jalan jelek se-Indonesia Raya tercintai. Indonesia bakal menjadi negara maju. Artinya begini, saya ingin ingatkan betapa banyak orang nggak ingat mati ketika mendapatkan amanah kemudian jadi lalai. Baik, dikit lagi nih Pak, nggak usah panjang-panjang bahas itu, pening. Itu sudah ada yang ngurus ya, kita mau berdoa aja gitu. Umur 56 sampai 63 usia ajal. Ingat 5663. Usia kematian terbanyak 5663. Bapak-bapak yang sudah 56 siap-siap, nggak lama lagi mati. Nggak lama lagi, siap-siap pokoknya. 63 sampai 70, ingat angka 63 sampai 70. Kalau sudah lewat dari 63 masuk 64, tanda panjang umur. Alhamdulillah. Kalau masih 63 ke bawah belum panjang umur, 63 lewat. 70 sampai 77 ini baru benar-benar panjang umur. 77 kelewat, nah ini masalah. Malaikat Israel lupa nyabut. Makanya bapak-bapak yang sudah lewat 77 siap-siap, lama tuh Pak. 80, 90, nah udah 95, sakit-sakitan, badak kencing di kasur. Anak cucu udah bosan ngurusinnya Pak. Bini aja udah ganti 3 bininya yang ngurusin. Sampai nggak ada lagi yang mengurusin Pak. Akhirnya diyasinkan keluarga, ngundang jamaah masjid musola. Malam yasinan besok meninggal dunia. Jadi meyasinkan orang tua yang sudah sakit-sakitan itu bukan mendoakan agar dia cepat mati, bukan. Cuman sekedar mengingatkan kalau Israel lupa. Untung lo yasinin kata Israel, ingat gua kata dia. Itu tujuannya. Jadi husnudzon aja kita, bukan nyuruh cepat mati itu. Nah mudah-mudahan sekali lagi kita semua sehat, panjang umur, mati husnul khotimah. Dan tapi ingat Pak, kita jangan menjat orang, jangan menghakimi orang, karena husnul khotimah rahasia Allah. Kemarin ada ustadz mati di lokalisasi pelacuran, ada preman mati di masjid. Rame emak-emak ngegosipin. Jangan dulu suuzon. Ternyata ustadz yang mati di pelacuran Pak, lagi dakwah, kena serangan jantung meninggal, syahid dia Pak. Udah diomongin orang sekampung mati berzina. Ketiban preman yang mati di masjid bukan lagi sholat, lagi maling ampli. Kesetrum listrik mati dia Pak. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Karena sesungguhnya Allah akan tetap menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Jadi jangan suudzon, manusia memang berdosa, manusia memang tempat salah. Jangan menghakimi orang. Kita memang boleh saling mengingatkan, tapi bukan berarti kita merasa paling suci lantas kemudian kita memponis orang lain. Karena kita tidak tahu siapakah yang taubatnya diterima oleh Allah Ta'ala. Baik, demikian. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.